Selamat pagi jemaat yang terkasih. Adakah yang saat ini berulang tahun? Atau mungkin yang bulan September ini berulang tahun? Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda sekalian. Semoga di ulang tahun kalian semua pada hari ini ataupun yang ada di bulan September, kita semua dapat diberikan usia yang panjang, kesehatan, dan kasih yang berlimpah dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berulang tahun, kita biasanya akan melakukan perayaan-perayaan. Entah itu untuk anak cucu kita, untuk diri kita sendiri, ataupun untuk orang tua kita. Perayaannya biasanya seperti tiup lilin, potong kue, ataupun membagikan makanan untuk orang yang ada di sekitar kita sebagai ungkapan rasa syukur. Nah, tidak ada yang salah dengan sebuah perayaan ulang tahun. Begitu pula, beberapa minggu yang lalu, media kita dihebohkan dengan perayaan ulang tahun Ibu Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, yang dirayakan oleh para anggota DPR. Mengapa perayaan ulang tahun ini menjadi menarik bagi semua orang? Karena perayaan ulang tahun Ibu Puan Maharani bersamaan dengan kenaikan harga BBM. Dan itu tentu menjadi perhatian semua orang, karena setiap orang pasti merasa bahwa rakyat Indonesia sedang menanggung beban berat dalam kehidupannya sehari-hari yang dikarenakan semua harga kebutuhan pokok naik karena BBM juga naik. Oleh itu sebabnya banyak orang yang mengkritik para anggota DPR ini karena mereka dianggap kurang peka terhadap kebutuhan rakyatnya. Jemaat yang terkasih, begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita juga bisa mengkritik para anggota DPR. Tapi mari pada saat ini kita juga berefleksi. Kita mungkin juga bisa kurang peka, terutama dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Seringkali kita juga kurang peka ketika Tuhan mengajarkan sesuatu kepada kita. Nah, ketidakpekaan kita dapat bersumber dari banyak hal. Salah satunya mungkin adalah karena kita hanya fokus pada diri kita sendiri. Ketika kita hanya fokus pada diri kita sendiri, maka kita cenderung tidak memperdulikan hal-hal di sekitar kita. Dan pada hari ini, saya akan mengajak kita semua untuk belajar dari orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Dan bacaan kita diambil dari Matius 11, ayat 15 sampai 17. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Nah, kalau kita melihat bacaan kita pada pagi hari ini, kita akan melihat bahwa orang-orang yang hidup di zaman Yesus itu menolak. Bukan hanya menolak Yesus yang datang pada saat itu, tetapi mereka juga menolak Yohanes. Mengapa mereka menolak kedatangan Yesus dan Yohanes? Karena tadi mereka kurang peka dalam melihat bahwa kedatangan Allah atau ajaran dari Tuhan itu dapat bersumber dari segala hal. Termasuk mungkin kedatangan Yohanes Pembaptis dan juga Yesus yang mereka anggap berbeda dari pemahaman mereka. Sehingga ketika mereka hanya fokus pada pemahaman mereka sendiri, mereka menolak segala sesuatu yang berbeda. Mereka tidak mau mendengarkan suara Yohanes Pembaptis, mereka juga tidak mau mendengarkan suara Yesus.
Misalnya saja, dalam ayat-ayat selanjutnya mereka berkata, ketika Yohanes datang, lalu Yohanes ini tidak makan dan minum, mereka berkata ia kerasukan setan. Ataupun ketika Yesus datang, berbalikan dengan Yohanes. Anak manusia datang dan minum dan makan dengan semua orang. Mereka juga berkata, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Mereka juga menolak Yesus. Nah, dari bacaan kita dapat melihat bahwa seringkali manusia itu tidak peka dalam mendengarkan sebuah ajaran. Karena tadi, mereka hanya fokus pada diri mereka sendiri. Mereka hanya fokus pada apa yang telah mereka ketahui dan apa yang telah mereka terima. Sehingga ketika Tuhan mengajarkan firman-Nya, ketika Tuhan mengajarkan sesuatu, entah itu lewat pemberitaan firman di gereja, ataupun melalui fenomena-fenomena yang ada dalam hidup manusia, manusia kurang peka. Sehingga manusia bisa melewatkan setiap ajaran-ajaran Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita melatih kepekaan kita. Mari kita memiliki sikap yang lebih terbuka pada segala ajaran. Entah itu ajaran yang diajarkan oleh para pendeta, atau ajaran yang diajarkan dalam kelas-kelas katekisasi, PA-PA, seminar-seminar, ataupun segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Jangan pernah batasi Tuhan dalam sesuatu hal, karena Tuhan ada dalam segala sesuatu. Oleh karena itu, mari kita berlatih untuk peka, berlatih untuk bersikap terbuka. Sehingga kita dapat lebih melatih diri kita untuk dapat menerima setiap ajaran dan didikan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Demikian lentera kita pada pagi hari ini. Mari kita bawa perenungan kita dalam doa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini, Engkau telah mengajarkan kami bagaimana kami supaya dapat peka terhadap setiap ajaran yang Tuhan ajarkan kepada kami. Sungguh Tuhan, di tengah kesibukan kami, atau diri kami yang telah merasa pintar, diri kami yang telah merasa pandai, dan cukup dengan segala ilmu yang telah kami dapatkan, sungguh itu semua terkadang membuat kami tidak peka dengan segala sapaan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Tuhan mampukan kami untuk lebih peka, terkhusus dalam melihat fenomena yang terjadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga setiap didikan dan ajaran Tuhan, entah itu tentang mengasihi, entah itu tentang mengampuni, ataupun tentang berbela rasa terhadap saudara-saudara kami yang sedang berbeban berat, kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh warga Indonesia. Sungguh Tuhan, kenaikan bahan bakar telah membuat kami terbebani. Ada banyak sekali bahan pokok yang juga ikut naik, dan tentu ini menjadi problema bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, supaya kami dapat mengatur segala kehidupan kami dengan baik. Berkati kami, para pedagang, berkati kami, guru-guru, berkati kami, para pekerja sosial, berkati kami, para PNS, berkati kami, segala apapun pekerjaan yang telah kami lakukan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, supaya kami dapat tetap bertahan, dan kami dapat menghidupi keluarga kami. Tuhan, inilah doa kami bagi bangsa kami. Kiranya Tuhan
mau mendengarkan setiap doa dan permohonan kami. Seluruh hidup kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah lentera kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Begitu pula yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.